Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rida Sulfiani, calon guru penggerak angkatan 7 dari UPT SMA Negeri 3 Bone. Saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Siti Sabriani, SPD FPD. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris di UPT SMA Negeri 3 Bone. Selamat siang Bu Sabri. Siang. Baik, pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya masuk di kelas Ibu untuk melakukan observasi kegiatan pembelajaran Ibu Sabriani. Nah, di kegiatan pra-observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu tujuan dari pelaksanaan observasi pada saat pembelajaran nanti itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Untuk percakapan pra-observasi yang kita lakukan pada hari ini merupakan persiapan awal dari kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Harapannya nanti Ibu Sabriani bisa memberikan pembelajaran yang terbaik dan berpihak pada murid. Baik Ibu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin bisa Ibu jelaskan tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Oke. Jadi materi yang akan materinya nanti adalah materi naratif, dan tujuannya itu pertama, kalau dalam bahasa Inggris itu teks itu selalu berkaitan dengan teori terkait dengan apa itu struktur teks. Jadi siswa diharapkan mampu mengetahui tentang, mampu menganalisis, mengidentifikasi struktur teks, kemudian ciri-ciri kebahasaan, unsur kebahasaan dari teks tersebut, dan juga fungsi sosialnya. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa diharapkan mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan terkait informasi yang berada dalam teks, dan yang ketiga adalah siswa mampu untuk menceritakan. Jadi mereka menghasilkan sebuah cerita dan menceritakan cerita tersebut dalam bentuk storytelling. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mendengarkan tadi penjelasan dari Bu Sabriani, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi harapannya peserta didik itu bisa mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif. Kemudian yang kedua, memahami unsur kebahasaan dari teks naratif dalam memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat. Yang ketiga itu membacakan legenda dengan intonasi, ucapan, dan tekanan kata yang benar ya. Dari storytelling tadi itu diharapkan siswa mereka memahami maknanya, berarti mereka mampu untuk menghasilkan intonasi, cara penyampaian yang benar, cara mengucapkan yang benar, dan ceritanya dengan baik. Baik, kalau untuk area pengembangan yang ingin dicapai atau yang ingin Ibu lakukan pada saat nanti saya melakukan observasi itu di bagian mana? Oke, jadi dalam pembelajaran sebelumnya ketika saya mengajarkan naratif itu biasanya hanya fokus pada identifikasi basic poin-poin dasar dari naratif. Tapi dengan berangkat dari pengalaman itu, saya ingin mengembangkan lebih banyak dari sisi siswa. Maka saya berinisiatif untuk meminta mereka untuk pertama menghasilkan teks, kemudian dari storytellingnya. Nah, dari storytelling ini tidak hanya siswa belajar bagaimana bercerita yang baik, bagaimana melaporkan bahasa Inggris dengan baik, tapi dari sisi bagaimana mereka belajar bagaimana mengungkapkan sebuah teks, kemudian belajar keterampilan lah ya. Jadi siswa diminta untuk melihat bagaimana kepercayaan dirinya siswa. Jadi ada hal lain yang dibangun dari sisi siswa, tidak hanya dari sekedar teori tentang bahasa Inggris, tapi tentang keterampilan mereka dan kepribadian mereka. Jadi kalau begitu area pengembangan yang akan Ibu Sabriani kembangkan pada saat pembelajaran nanti ini sebenarnya merefleksi dari apa yang Ibu dapatkan di tahun sebelumnya ya. Sehingga ingin melakukan perubahan di pada saat pembelajaran. Dan sebelumnya yang saya ajarkan kan hanya satu jenis tugas. Nah, sekarang diminta untuk selain siswa diminta untuk menemukan informasi teks, karena saya fokusnya ke teks khusus yang terkait dengan kearifan lokal, cerita lokal. Jadi mereka mencari informasi tentang teks dulu,
Kemudian ada juga bagian storytellingnya. Jadi ada 2 produk lah yang saya bisa mengatakan produk dari tugas ini. Ada yang menghasilkan teks dan ada yang bercerita. Oh, berarti diferensiasinya ada di bagian produk ya, Iya. yang ingin dilakukan. Berarti nanti ada beberapa macam produk yang dihasilkan oleh siswa. Oke, baik Bu. Kemudian terkait dengan rancangan pembelajaran nanti yang akan diterapkan di kelas, baik itu terkait strateginya, model ataupun metode pembelajaran nanti yang akan diterapkan itu, persiapannya itu seperti apa? Ya, jadi ya seperti yang saya katakan tadi dan Ibu katakan juga bahwa ada diferensiasi tergantung dengan minat siswa, karena kita tidak bisa kita pungkiri bahwa ada siswa yang memang jagonya di lisan, ada juga jagonya di tulisan. Nah, itu yang akan kita lihat. Jadi berdasarkan minat dan kemampuan siswa kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya. Kemudian kalau model pembelajarannya, karena saya meminta siswa untuk mencari banyak cerita-cerita lokal, maka discovery mereka menemukan informasi, dan tentu saja setelah mereka menemukan informasi itu ada banyak insight, pemahaman terkait dengan budaya yang akan mereka pelajari. Dan akan ada juga seperti tanya jawab ya, direct instruction, ya instruksi langsung bertanya, siswa memberikan jawaban dan ada penugasan. Baik. Selanjutnya nanti kalau misalnya selain metode, model dan strateginya, pastinya biasanya kita menggunakan media. Dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan nanti, media pembelajaran apa yang akan digunakan? Ya, saya menyampaikan materi dengan menggunakan PowerPoint, ya, supaya memberikan insight. Biasanya siswa lebih senang melihat gambar, ya, audio visual seperti itu. Ya, mungkin juga akan ada video pendek supaya mereka melihat bagaimana storytelling, bagaimana bercerita yang baik, ada contohnya ya. Karena memang sebenarnya akan diberikan materi dasar sedikitlah, singkat saja tentang bagaimana menyampaikan cerita dengan baik. Kalau seumpama misalnya nanti pembelajarannya, rencananya mungkin Ibu bisa jelaskan rencananya itu hari apa, jam keberapa, dan di kelas berapa? Mungkin bisa di hari Kamis ya, jam 3.4. Hari Kamis jam 3.4 di kelas 10 pasar. Oke, 10 pasar. Jadi ini nanti insya Allah kita sepakati ya Bu ya, pelaksanaannya hari Kamis di jam 3.4 di kelas 10 pasar. Ya. Nanti di situ saya akan melakukan observasi pembelajaran di kelas yang Ibu akan lakukan. Saya ingin melihat misalnya terkait persiapan yang sudah direncanakan, itu penerapannya seperti apa pada saat pembelajaran. Jadi nanti setelah observasi kita akan melakukan percakapan pasca observasi, didampingi juga oleh pengajar praktik saya. Baik, Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir, kalau misalnya ingin saya tanya, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, percakapan terkait pra-observasi yang dilakukan? Oke, dari percakapan singkat ini yang saya dapatkan bahwa saya merasa well prepared, lebih mempersiapkan diri ya sebelum pengajaran, karena sudah disiapkan sejauh-jauh hari. Insya Allah lebih siap nanti pada saat observasi. Kemudian yang saya dapatkan juga bahwa mungkin seperti inilah ketika akan disupervisi ya, baiknya ada cerita dulu, sharing dulu, supaya nanti tahu bahwa ini harus perbaikannya seperti ini, apa kurangnya atau ada sarannya. Mungkin seperti inilah model supervisi yang baiklah, mungkin seperti itu ya. Kita diajak share cerita dulu. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang, melakukan percakapan sebelum pelaksanaan observasi. Sampai ketemu kembali di pelaksanaan observasi kelas nanti. Demikianlah tadi percakapan saya dengan Ibu Siti Sabriani, SPD MPD. Beliau adalah pengajar bahasa Inggris di IPT SMA Negeri 3 Bone. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia. Sit down, please. Let's pray together. Finish. Jadi yang tidak hadir atau saling kita doakan sama-sama. Semoga saudara sehat. Okay, well, students, are you ready to learn today? Yes, sir. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang baru, kita akan Ibu akan bertanya dulu terkait dengan materi kita sebelumnya. Ada yang bisa mereview apa materi kita sebelumnya sebelum kita belajar terkait dengan naratif? Kita belajar apa? Raise your hand, angkat tangan, and state your answer. What did we learn before we study about nerve? Last week we learned about, minggu lalu kita belajar tentang biography. What is biography? Apa itu biografi? Teks tentang riwayat hidup seseorang atau a story about person's life. Cerita terkait dengan kehidupan seseorang. Biografi itu masuk cerita yang fakta atau yang fiksi? Apa contoh lain dari cerita yang fakta? Selain biografi, pertemuan sebelumnya lagi apa? Recount. Ada personal recount. Ada apa lagi? What is the English of sejarah? Historical recount. So, recount, story based on fact, cerita yang berdasarkan dengan fakta. First, personal recount. The second one is historical recount, and the last one is biographical recount or biography. Ya, jadi kita sudah belajar tentang cerita-cerita yang terkait dengan terkait dengan kehidupan real, fakta. So today we are going to study about a story, but it is fiction. Ya, jadi kemarin kita belajar bagaimana yang berdasarkan dengan kenyataan. Hari ini kita belajar yang fiksi, ya, yang imaginatif, yang imajinasi penulisnya saja atau pengarangnya saja. Let's have a look. Narrative. So the name, if fact story is recount, fiction story is narrative. Ya, jadi kalau tadi fact namanya recount, kalau dia fiction namanya narrative. Sering dengar narrative? Sering. Oh, ini bahasa. Kira-kira dalam bahasa Indonesia apa bahasa Indonesianya apa? Narasi. Yes, that's right. Ya, narrative or narration sama. Ya, kita mulai dengan what is our learning objective today? Learning objective, tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, Ananda diharapkan mengetahui apa itu narrative text. Kemudian Ananda mengetahui apa fungsi sosialnya, apalagi bagian-bagiannya dalam teks, fungsi sosial, bagian-bagiannya, generic structure, kemudian ada linguistic features. Nanti Ibu cantumkan juga terkait dengan jenis-jenisnya naratif itu apa saja. Ya, kalau recount kan sudah tahu jenisnya. Kalau naratif apa saja jenisnya? Baik, kita mulai. Jadi secara umum narrative text is imaginative
story. Jadi semua cerita yang berdasarkan imajinasi maka namanya adalah naratif. Ada yang bisa berikan contoh? Contohnya cerita yang imajinatif yang mana ini? Cinderella. Yes. Apalagi? Frozen. Beauty and the Beast. Ya, jadi itu imajinatif ya. Imajinatif itu tidak ada dalam real situation. Itu hanya buatan yang dibuat itu untuk apa tujuannya kita lihat ya. Cerita-cerita yang fiksi itu dibuat untuk apa? Ya, pertama adalah to entertain. Ya, apa? What is the meaning entertain? Menghibur, sama dengan amuse. Jadi, whatever you see on TV, apapun yang Anda lihat di televisi yang sifatnya imajinatif, itu fungsinya adalah untuk menghibur. Ya, to entertain or amuse. Jadi ketika nanti menemukan sebuah teks yang isinya imajinatif, contohnya, nah kalau seperti Sangkuriang itu nak dalam bahasa itu masuk imajinatif, ya. Ketika anda menemukan contohnya teksnya berjudul Sangkuriang, kemudian ditanyakan what is the social function, jadi Ananda mencari kata entertain or amuse. Kalau recount, retell. Kalau naratif kita carinya entertain or amuse. Kemudian apalagi social functionnya? Yang kedua ini juga penting, to teach moral value, untuk mengajarkan nilai moral. Jadi apa yang bisa kita ambil dari cerita itu yang terkait dengan kehidupan kita? Kita tidak boleh apa? For example, you will learn about maling kundang. Nilai moral apa yang bisa kita pelajari dari maling kundang? Ya, kita harus obey our parents, patuh terhadap orang tua, tidak boleh durhaka. Itu maling kundang itu adalah teks naratif, dan dari situ kita bisa belajar ada nilai moral dari cerita tersebut. Diulangi, the social function of narrative text is first to entertain or to amuse. The second one is to teach moral value. Kemudian selanjutnya types, ya. Jadi jenis-jenisnya. First one is fable. Fable in Indonesia is dongeng. Ya, jadi contohnya semua cerita yang diperankan oleh bukan manusia tapi seolah-olah manusia, dia adalah fable. Ya, Hancil dan buaya itu bukan manusia, tapi ketika mereka melakukan percakapan dalam dialog yang kita baca ceritanya, itu seakan-akan mereka manusia yang saling bercakap. Nah, makanya dia termasuk ke dalam fable. Ada yang bisa memberikan contoh lain fable? Singa dan tikus, ya. Tom and Jerry. How about Tom and Jerry? Kalau Tom and Jerry, mereka berkomunikasi. Kita saja yang tidak mengerti apa yang diucapkan, ya. Tapi mereka berkomunikasi, ya. Selama lawan bicaranya paham, maka itu adalah bahasa. Ya, itu bahasa. Ya, jadi masuk ke dalam fable. Kita bisa bercerita, kita nonton Tom and Jerry. Kemudian ketika diminta untuk membahasakan ulang, kita bisa bahasakan meskipun dia tidak pakai bahasa apa-apa yang kita pahami. Tapi dari gerak badannya, mimiknya, kita bisa tahu oh mereka lagi bertengkar gara-gara keju, gara-gara ikan, ya. Oke, dan itu adalah bahasa. Kemudian yang kedua, legend. Legend biasanya dikaitkan dengan asal muasal, terjadinya atau terbentuknya daerah atau sesuatu. Ya, jadi for example, Danau Toba. Ya, itu adalah legenda. Apa contohnya? Kalau di Bone apa contohnya? Gua Mampu. Nice one. Jadi asal muasal, kenapa bisa terjadi Gua Mampu, itu adalah legend. Kemudian berikutnya folklore. Cerita rakyat. Apa contohnya cerita rakyat selain Sangkuriang? Kalau cerita rakyatnya dia fokus pada orangnya, ya. Kalau Batu Menangis, fokus ke orangnya atau ke bendanya? Ke bendanya, jadi orangnya, penokohannya, ya. Ya, contohnya Nenek Pakande, dia
White, itu semuanya masuk fairy tale. Ya, apalagi masih ada Rapunzel. Ya. Kemudian mitos. Kalau di Yunani ada namanya Hercules. Ya, Hercules. Kalau di sini mitos. Ya, what is actually myth? Apa itu mitos? Yang tidak benar terjadi, ya bisa. Ya, jadi mitos itu seperti sesuatu yang dibuat sebenarnya untuk mempengaruhi orang juga, ya. Jadi for example, hal-hal sederhana di sekitar kita. Nah, mitos itu biasanya dikaitkan dengan larangan-larangan. Jangan begini, nanti begini. Itu adalah mitos. Atau mungkin ada cerita-cerita pelopohan yang sebenarnya tidak ada, kita tidak tahu apakah benar itu ada. Contoh di Indonesia itu ada cerita Gatot Kaca. Kita tidak tahu whether it is true or it is just imaginative. Ya, oke. Kemudian romance masuk juga ke dalam naratif. Kalau di luar negeri karyanya Shakespeare, jadi ini buatan lah ya, tidak asli. Nah, judulnya Romeo and Juliet. Kalau di Arab ada Laila Majnun, ya. Jadi Laila itu perempuannya, nama laki-lakinya pun tidak tahu, tapi karena dia tergila-gila pada si Laila, maka dia dipanggil si gila. Bahasa Arabnya gila, Majnun, ya. Nah, ini namanya Laila dan penggilanya, ya, Laila Majnun. Tuh, siapa tahu ada yang punya romance life story seperti Romeo and Juliet. Oke, tadi ada juga satu yang tadi terskip, itu adalah horor, ya, cerita-cerita horor itu juga masuk ke dalam naratif. Seperti tadi Nenek Pak Hande, selain dia folklore, maka dia juga termasuk horror story. Ya, cerita-cerita yang ada di sekitar sana, kita di sekitar sana itu banyak sekali cerita hantu kan? Nah, itu adalah naratif. Karena bukan orang Korea ya, tidak apa-apa, itu apresiasi. Enak. Jadi Isra Aulia Fashion. Iya, sesekali dilihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, I am Aulia number 22. So today I'm going to tell the story about La Saloma. Once upon a time, news came that at the Tuan Sideren will holding a wedding party. The news about the time and event of the party had spread everywhere. Then, the king of Bonet had heard that at the Tuan Sideren will holding a wedding party. Apparently, there are certain circles in Bonet want to thwart and looking for a trick to defeat Sideren. One day, a trusted messenger from the king of Bonet, or people usually call Pakke, ordered him to deliver something to King Sideren. Then, the messenger brought the sparrow to face King Sideren. He said that news said at the Tuan Sideren will be held at a wedding party. Therefore, the king of Bonet ordered me to bring side dishes to be put on the party, meaning to be eaten on the same day. But if it is side dishes added with other dishes, he will attack Sideren. The king of Bonet only one bird to be eaten. With
this request, all the members of Fellowship of Seven in the Masender Kulu or persekutuan 7 daerah di Masender Kulu are become difficult because according to them, 7 buffaloes had been slaughtered by one day and a night, also not enough, especially with small sparrow. Being eaten with a person is not enough. Incidentally, at the same time, there was a person named La Salomo, known today as Nene Malomo. La Salomo is a person who always preceded by inspiration. That is knowing something without studying it, because actually received guidance from the gods to answer all the challenge from opponents. The Tuang will holding the ceremony. However, what happened? Until the appointed day, no one messenger came. Then the wedding ceremony be held because the people of Bone can make the thank you. Oke, nah itu adalah naratif. So Ade directly state the moral value, ya. Jadi Ade langsung menyebutkan apa nilai moral dari cerita Crying Storm, ya. Jadi cerita tentang a beautiful girl yang tidak mau kerja apa-apa, ya. Akan menganggap hidupnya sebagai percaya. Nah, baik, karena sebentar lagi selesai, kita akan mereview kembali apa yang sudah kita pelajari. So, the first question is, what is the difference between recount and narrative? Lihat itu guys. Recount, fact story, kalau narrative, fiction story. Ya, jadi satu berdasarkan kenyataan, yang keduanya berdasarkan benar. Ya, fiction, ya, khayalan atau imajinasi saja. Poin kedua, what is the social function of narrative story? Apa fungsinya? Tujuannya penulisan teks naratif apa? To entertain and to teach, untuk menghibur dan memberikan pesan nilai moral. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut? Kemudian the structure, bagian-bagiannya apa saja tadi nak? Kalau reorientation atau coda itu optional, boleh ada boleh tidak, tapi seyogianya ketika kita menemukan sebuah teks, sebuah cerita, maka kita harus mengambil pelajaran dari situ. Even about your life, bahkan terkait kehidupan tanah. Kalau teman tak bercerita, jangan asal didengar, tapi tanya ke dirinya, saya belajar apa dari dia? Ya, itu pelajaran paling berharga juga. Ya, temannya curhat, jangan bilang, iya sabar Ki. Tidak, nak ambil pelajaran dari situ. One day, suatu hari ketika saya mengalami pengalaman yang sama, maka saya akan seperti ini, belajar dari kejadiannya dia. Ya, itu pelajaran penting terkait kehidupan yang kita ambil dari sebuah cerita naratif. Kita belajar apa? Kita belajar moral apa dari cerita tersebut? Oke. Kemudian kalau naratif teks pakai present atau past tense? Dia cerita berarti dia bercerita tentang apa yang terjadi di waktu lampau, whether it is fact or fiction. Ya. Kemudian when presenting the storytelling, ketika kita mempresentkan cerita, apa yang harus kita perhatikan? Your intonation, your expression, mimik, gesture, gerak badannya. Jadi semua badannya itu punya bahasa. Ya, jadi tidak sekedar bicara atau how you pronounce the words, bagaimana melakukannya, meskipun itu penting juga ketika kita bercerita. Bagaimana kita melakukan huruf kata per kata itu penting untuk dipelajari, ya. Kemudian bagaimana penguasaan kita terhadap cerita, ya. Jadi kita harus memahami itu. Kemudian
Jadi harus lebih dipersiapkan lagi ketika akan melakukan sebuah pengajian. Ada yang ingin disampaikan? Refleksi kita hari ini apa? Selain yang disebutkan ini, belajar apa hari ini? Selain yang disampaikan tadi. How about you? Percaya diri. Yes, nice. Confidence. Ya, percaya diri. Ya, taklukkan kelasnya. Ya, harus bisa taklukkan kelasnya. Kalau di luar nanti gampang. Ya, harus bangun percaya dirinya. Harus persiapkan secara baik. Ya, kalau ada tugas atau apa, preparation, persiapan dari segala hal itu harus diperhatikan dengan sangat baik. Belajar apa lagi? Yang Ibu lihat juga, alhamdulillah kelas ini Ibu memberikan apresiasi karena tugasnya aman terkendali, jadi selalu. Nah, seperti proyek kita, tugas yang ini akan Ibu pilih, seleksi lagi yang mana yang akan kita buatkan buku cerita khusus bahasa Inggris, tapi isinya cerita dari Bonnie. Ya, dan itu akan sangat bermanfaat ketika kita belajar nanti, atau teman-teman atau adik-adik kita nanti belajar supaya kita tidak perlu mengenal kebudayaan atau cerita orang lain, tapi kita bisa lebih menghargai cerita dari daerah kita sendiri. Ada lagi terkait kepercayaan diri apa lagi? Sudah? Menghargai orang lain yang tidak berbicara. Yes, how to appreciate others. Bagaimana menghargai teman yang sedang presenting. Ya, itu pelajaran penting juga. Ketika ada orang yang sedang berbicara, diperhatikan. That's the way of respect. Ya, saling menghargai, saling menghormati. Oke, nice one. Itu bukan kita kita belajar cerita dan kita belajar banyak boda hari ini. Ya, moral value. Ada lagi? How to respect. How is your self confidence. Apalagi? Ada lagi? Dari storytelling kita belajar apa lagi? Apa? Tanggung jawab juga tadi, ya? Oke, jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari storytelling. Oke, thank you very much for your nice attention today. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Sulfiani, CGP Angkatan 7 dari UPT SMA Negeri 3 Bone. Saat ini saya akan melakukan sesi coaching supervisi akademik percakapan pasca observasi. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Siti Sapriani, SPD MPD. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris, dan percakapan kami kali ini akan diobservasi oleh pengajar praktik saya, Ibu Rusni Lawarni, SPD MPD. Baik, izinkan saya untuk memulai sesi coaching supervisi akademik percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Sabri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, kali ini kita akan melakukan kembali percakapan. Kalau yang sebelumnya ada percakapan praobservasi sebelum saya masuk di kelas Ibu untuk mengamati kegiatan praktik mengajar Ibu kelas, dari praobservasi, kemudian kegiatan observasi yang saya lakukan di dalam kelas, mengamati praktik pembelajaran yang Ibu lakukan. Selanjutnya sesi kali ini adalah percakapan pasca observasi dengan menerapkan prinsip coaching. Baik Ibu, dari kegiatan kita kali ini, di percakapan ini, apa yang ingin Ibu harapkan atau tujuan apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan pasca observasi ini? Oke, dari percakapan ini saya berharap lebih
membuka wawasan bahwa apa hal-hal yang bisa diperbaiki dari proses pembelajaran yang sudah disupervisi tentunya. Jadi harus ada output ya, karena kan dari awal sudah diskusi, kemudian sudah diobservasi, hasilnya harus ada tambahan pengetahuan, wawasan, kemudian pemahaman atau konsep mungkin yang bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Oh iya, jadi harapannya Ibu nanti setelah sesi ini dari percakapan pasca observasi ini Ibu ingin mendapatkan konsep baru, kalau ada hal-hal yang masih kurang pada saat observasi dulu, ada pengetahuan baru, wawasan baru terkait proses supervisi yang selama ini yang kita pahami. Baik Ibu, untuk yang kemarin pada saat saya melakukan observasi di kelas Ibu, di percakapan sebelumnya pada saat pra-observasi ada area yang ingin Ibu kembangkan. Mungkin saya sedikit mengingatkan, yaitu tentang kemampuan keterampilan siswanya Ibu pada saat melakukan presentasi ya, kalau tidak salah, yaitu teknik speakingnya pada saat melakukan presentasi di depan terkait dengan dongeng, bercerita, legenda ya. Pada saat pelaksanaan praktik mengajar Ibu, apakah hal itu sudah tercapai? Kalau menurut Ibu, pengembangan itu? Ya, ada pengembangan dari segi bagaimana mereka deliver, menyampaikan bahannya. Ya, tapi memang dari segi kayak seperti kepercayaan diri, mungkin alasannya karena mereka tidak well prepare, tidak mempersiapkan mungkin bahannya dengan sangat maksimal. Akhirnya ada beberapa siswa yang masih harus terpaku dengan bahan bacaan, tapi kalau dilihat dari cara mereka menyampaikannya, sudah ada peningkatan, sudah ada progres dari segi bagaimana mereka menyampaikan ceritanya. Ya, tapi ininya saja mungkin tidak full kepercayaan dirinya karena tidak menguasai betul materi yang disampaikan. Oh, jadi dari kegiatan praktik mengajar kemarin artinya sudah ada perkembangan terkait dengan bagaimana kepercayaan dirinya pada saat melakukan presentasi di depan kelas, meskipun itu belum maksimal. Terus yang kedua, misalnya kalau kemarin itu berdasarkan hasil observasi di kelas, selain kepercayaan diri yang ingin Ibu lihat pada saat siswa melakukan presentasi, mungkin ada hal-hal lain yang sebenarnya masih ingin Ibu maksimalkan. Kalau misalnya untuk pengelolaan kelasnya bagaimana menurut Ibu? Iya, kalau pengelolaan kelas, ya karena mungkin terpaku pada alat yang dipakai, akhirnya posisi saya sering berada di situ. Ya, kemudian dari segi siswa juga. Sebenarnya ketika materi storytelling itu, naratif storytelling itu yang ingin saya harapkan juga siswa bertambah cara pelafalan katanya, kemudian selain tadi kepercayaan diri, pelafalannya, kemudian gesture, bagaimana bahasa tubuhnya menyampaikan. Jadi ada beberapa poin memang yang diharapkan dari situ, tapi itu belum maksimal didapatkan karena ya seperti tadi mungkin mereka tidak mempersiapkannya dengan sangat baik. Kalau misalnya yang kemarin tampil itu yang Ibu panggil ke depan atau ada beberapa yang menunjukkan itu, apakah sudah ada yang mewakili itu, misalnya pelafalannya atau gesturnya pada saat menyampaikan presentasi? Iya, ada 3 orang. Yang pertama itu Isra, kemudian ada 3 orang perempuan itu yang memang progresnya baik sekali ya, karena sebelumnya sudah pernah saya lihat storytelling, kemudian di bagian cerita itu progresnya baik sekali. Kemudian ada juga yang pertama ya, kemudian yang kedua itu memang saya termasuk kaget dengan hasilnya bahwa ternyata anak ini mampu. Biasanya tidak diam, tapi pada saat diminta untuk storytelling tidak mau juga angkat tangan, tapi begitu saya sebut namanya dia langsung siap berdiri. Berarti ya ada beberapa siswa yang mampu tapi mungkin tidak berani untuk mengatakan saya bisa. Ya, jadi dengan tugas ini saya melihat bahwa ada beberapa siswa yang tersembunyi kemampuannya ya, dan
sekedar ini Bu, beberapa siswa saya minta karena waktu tidak memungkinkan untuk menampilkan semuanya, beberapa siswa saya minta untuk membuatkan video saja supaya lebih supaya bisa terakomodir semuanya, bahwa semuanya bisa mengumpulkan. Ada beberapa yang memiliki tugas untuk presentasi itu punya waktu untuk bisa mempresentasikan semua ceritanya, maka saya minta untuk membuat video. Ternyata dari beberapa video itu saya terkesima karena banyak siswa yang sebenarnya mampu untuk storytelling, tapi ya tidak ini, kalau di kelas diam saja. Ternyata mereka mampu. Ada sisi di situ yang saya tangkap bahwa ternyata anak ini diam-diam bisa. Ya. Jadi yang kemarin itu kalau tidak salah 4 orang ya Bu, 5 orang kayak tampil, dan selebihnya itu Ibu berikan kesempatan untuk dalam bentuk video. Iya, saya kemampuan. minta untuk buat video karena waktu tidak memungkinkan, masih ada materi lagi di belakang satu yang harus saya sampaikan. Akhirnya saya minta untuk video saya tugasnya. Dari situ saya lihat lagi, ternyata banyak yang bisa, tapi karena ya mungkin waktu terbatas, kemudian itu tadi, ternyata yang diam-diam itu punya banyak bakat untuk menyampaikan cerita. Mungkin mereka lebih ini ya, lebih tereksplor dan lebih percaya diri. Mungkin karena sendiri juga jadi videonya, jadi akhirnya luar biasa hasilnya. Baik, kalau misalnya merefleksi yang kegiatan praktik mengajar Ibu kemarin yang dilakukan di kelas, dari kegiatan, serangkaian kegiatan, mulai dari kegiatan awal sampai berakhir di kegiatan penutup, ada tidak yang dari menurut Ibu itu belum tercapai dari kegiatan pembelajarannya? Mungkin masih ada yang ingin Ibu kembangkan tapi Ibu tidak mendapatkannya pada saat proses pembelajaran yang kemarin. Ya, ada. Jadi sebenarnya yang saya harapkan sebenarnya lebih dari siswa mempresentasikan ceritanya. Kemudian output lain yang ingin saya ambil dari proses pembelajaran kemarin itu adalah siswa mampu menghasilkan cerita. Jadi selain produk tadi yang berupa storytelling, speakingnya, ada produk lain yaitu mengumpulkan cerita. Nah, cerita yang saya minta itu sebenarnya bervariasi. Ada yang legenda, ada yang cerita rakyat. Nah, dari situ ada satu klasifikasi, jenis ceritanya itu tidak saya dapatkan. Nah, dari pemaparan Ibu tadi, jadi rencananya ke depan ini Ibu akan mewujudkannya, mengumpulkan cerita, dongeng, kemudian yang itu dalam bentuk buku ya Bu ya? Insya Allah. Jadi kalau seumpama rencananya seperti itu, tindak lanjutnya nanti yang Ibu lakukan itu seperti apa? Ya, jadi untuk mengisi kekosongan itu dan dari yang belum lengkap itu, rencananya saya akan pertama mengumpulkan dulu, klasifikasikan dulu semua tugasnya siswa. Kemudian tadi di bagian yang kurang itu akan dilengkapi dengan memberikan tugas mandiri mungkin atau semacam project yang bisa ditugaskan kepada siswa. Jadi contohnya yang kurang, yang pemahaman, karena sekaligus saya ingin mengangkat kearifan lokal, saya ingin meminta siswa untuk mencari cerita tentang beberapa raja bone. Nah, dari itu saya akan meminta siswa untuk mungkin mewawancarai tokoh masyarakat atau orang-orang yang berkepentingan lah, yang tahu sejarahnya bone itu seperti apa. Kemudian wawancara atau mencari literatur. Mungkin siswa akan diminta untuk mencari literatur terkait dengan cerita-cerita itu, sehingga semua jenis dari naratif itu terwakilkan, kemudian bisa menghasilkan produk di sebuah buku, insya Allah. Jadi nanti ini itu beberapa rangkanya diklasifikasikan dulu tugas-tugasnya, klasifikasikan kembali, lihat mana yang kosong, yang mana yang kurang, kemudian kita isi kekurangan itu dengan proyek atau tugas mandiri dari siswa. Sangat, Masya Allah, langkahnya sangat inovatif sekali Bu untuk mewujudkan buku nanti, produk dari siswa itu dalam bentuk di mana dalam itu ada cerita-cerita. Karena selama ini belajar bahasa Inggris tapi ceritanya dari Jawa, dari Sumatera, dari luar negeri, dari bonenya tidak ada, jadi itu yang akan diangkat. Baik Bu, nah sebagai penutup,
Saya ingin Ibu mungkin menyampaikan refleksi dari percakapan mulai dari praobservasi, kemudian kegiatan observasi yang saya lakukan pada saat Ibu melakukan praktik mengajar, kemudian pasca observasi. Jadi mungkin ada hal positif yang Ibu dapatkan dari kegiatan tersebut jika misalnya dibandingkan dengan proses supervisi yang sebelum-sebelumnya. Refleksinya itu seperti apa? Oke, yang pertama tentu saya sangat senang karena ketika supervisi seperti ini kita diajak dulu cerita, ya. Jadi kita bahas dulu, kita cerita dulu apa yang nanti mau disajikan dalam pembelajaran. Jadi dengan sendirinya saya memiliki pemahaman bahwa terbuka pemahaman saya bahwa ya semuanya harus well prepare, dipersiapkan dengan baik. Kemudian dari coaching yang seperti ini pula saya otomatis menyadari kurangnya saya apa ya dalam mengajar. Jadi kita punya insight bahwa pemahaman bahwa oh ternyata yang saya sampaikan tadi begini, kurangnya saya begini, lebihnya begini, mau ditambahnya begitu. Jadi insight seperti itu. Kemudian dalam proses pembelajaran saya lebih aware, menyadari bahwa oh saya hilang step ini, harusnya saya tambahkan seperti ini, ya. Kemudian ya perbaikan, kemudian ya itu sih pentingnya bahwa dari coaching seperti ini, supervisi tidak sekedar menilai ya dari contohnya dari Ibu bahwa oh bagian sini yang harus diperbaiki, tapi poin plusnya bagi saya adalah saya tahu kurangnya saya di mana. Percakapan pasca observasi ini, terima kasih atas waktunya, dan sebagai penutup ini Bu ya, kesimpulannya mungkin Ibu bisa menjelaskan, memaparkan kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan dari praobservasi, observasi dan pasca observasi. Ya, jadi kesimpulannya adalah dengan supervisi yang seperti ini, coaching ya nantinya, ya supervisi yang coaching ini ya saya kira memiliki nilai plus dan baik untuk digunakan, diimplementasikan, karena ya kembali lagi bahwa dengan adanya yang seperti ini ada banyak perbaikan-perbaikan, ya khususnya untuk gurunya sendiri menyadari bahwa apa yang harus diperbaiki dari proses pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ya, mudah-mudahan sesi kita, percakapan kita memiliki manfaat baik untuk Ibu maupun untuk saya sendiri. Nah, demikianlah tadi percakapan sesi coaching supervisi akademik dengan menerapkan prinsip coaching, percakapan pasca observasi dari kegiatan praobservasi, observasi dan pasca observasi yang saya lakukan untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Sabriani, guru mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah saya. Saya Rida Sufiani. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.